بحط عيني بعينه يشوف زينه وشينه والله لا تسدد لدينا مغرور يا قوي باسم بحط عيني Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah hadis yang dimana ceritanya ini diambil dari orang yang bermimpi Imam Asyibli. Siapakah Imam Asyibli ini? Imam Asyibli adalah seorang wali Allah. Beliau adalah golongan orang-orang yang saleh dan masuk dalam kategori arif billah yang sempurna. Nah, pada suatu hari ada orang yang bermimpi Imam Asyibli setelah wafat. Orang yang bermimpi ini pun bertanya kepada Imam Asyibli, "Wahai Imam Asyibli, apa yang Allah perbuat kepadamu?" Lalu Imam Asyibli pun menjawab, "Allah berikan rahmat dan ampunannya kepadaku. Namun ketika aku dihadapkan padanya, dia bertanya kepadaku." Di sini ada percakapan antara Imam Asyibli dan Allah. Lalu Allah pun berkata kepada Imam Asyibli, "Wahai Abu Bakar, apakah kamu tahu kenapa aku memberimu rahmat dan ampunanku kepadamu?" Seketika Imam Asyibli pun menjawab pertanyaan dari Allah. "Apakah karena amal solehku ya Allah?" Allah pun menjawab tidak. "Lalu apakah karena keikhlasanku dalam beribadah ya Allah?" Allah pun menjawab tidak. "Lalu apakah karena sholatku, puasaku, dan hajiku ya Allah?" Allah pun berkata tidak. "Lalu apakah karena hijrahku kepada orang-orang yang saleh ya Allah?" Allah pun berkata tidak. "Lalu apakah karena banyaknya perjalanan yang kutempuh dalam menuntut ilmu ya Allah?" Allah pun berkata tidak. Saking penasarannya Imam Asyibli pun berkata kepada Allah, "Wahai Rabbku, aku menganggap perbuatan inilah yang menyelamatkan diriku dan menjadi sebab turunnya ampunanmu." Lalu Allah pun berkata kepada Imam Asyibli, "Wahai Abu Bakar, ingatkah kamu pada suatu malam saat kamu berada di sebuah lorong di Baghdad? Ketika itu kamu melihat seekor kucing kecil yang sedang menahan sakitnya rasa dingin. Kucing itu menepi dari satu dinding ke dinding yang lain, berlindung dari rasa dingin dan salju. Di saat itu rasa belas kasihmu muncul. Lalu kau ambil kucing itu dan kau letakkan di balik bajumu untuk melindunginya dari hal buruk dan rasa sakit. Maka karena belas kasihmu pada kucing itu, aku berikan belas kasihku kepadamu." Masya Allah. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya Allah memberi rahmatnya, memberi ampunannya, memberi belas kasihnya kepada hambanya itu tidak dari amal solehnya, sholatnya, hijrahnya, kepintarannya, dan ketekunannya dalam beribadah, tetapi bisa juga dari rasa belas kasih kita kepada sesama makhluk ciptaannya. Kita akan mendapatkan rahmatnya, ampunannya, dan belas kasihnya. Dari sebab itulah kita sebagai sesama makhluk manusia atau sebagai hambanya Allah, kita diwajibkan harus terus beribadah kepadanya untuk mengingat bahwa kita ini adalah ciptaannya. Dan kita juga harus diwajibkan atau diharuskan untuk saling berbuat baik kepada sesama makhluknya. Karena apa? Karena di sini tidak hanya manusia yang diciptakan, tetapi ada hewan, ada tumbuhan, ada segalanya yang ada di dunia ini. Kita harus berbuat baik. Tidak boleh kita berbuat seenaknya atau melenceng dari garisnya Allah. Sekian itu penjelasan dari saya tentang hadis ini. Ketika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.